Fitur checkbox grid ini jarang digunakan, padahal mempunyai fungsi yang sangat banyak. Dengan membuat satu soal saja, di dalamnya sudah ada beberapa soal sekaligus. Cocok untuk membuat survei ataupun self assessment untuk siswa. Contoh menjawab soalnya akan seperti ini. Nah, ini adalah satu soal, kemudian di bawahnya ada beberapa pertanyaan, dan saya ini membuat survei ya. Contoh bermedia sosial gitu. Jadi kalau kita jawab tinggal klik saja. Nah, ini artinya merah berarti semua wajib dijawab ya. Oke, kita klik. Dan untuk checkboxnya seperti ini. Apakah Anda memiliki media sosial dan chat messenger? Nah, kalau jawab ya, tinggal pilih ya. Kalau tidak, begitu. Nah, ini harus dipilih. Kita bisa pilih dua-duanya juga, atas dan bawah. Seperti ini. Sementara kalau untuk ini, kita tinggal pilih salah satu aja. Seperti itu. Dan di submit, maka jawabannya nanti akan seperti ini. Ini soalnya berada di atas, dan ini adalah hasil surveinya yang sudah diisi oleh pengguna. Halo, selamat datang kembali di Studio 662. Kali ini kita akan membahas satu fitur di Google Form yang sebenarnya sangat jarang digunakan, tetapi fungsinya sangat bagus sebenarnya. Kalau kita membuat soal atau membuat survei, memang fitur ini sangat jarang digunakan karena biasanya soal itu kan berbentuk multiple choice ataupun esai begitu kan. Nah, fitur-fitur yang ada di Google Form lainnya itu jarang kita gunakan karena mungkin kita tidak tahu atau belum perlu cara menggunakannya. Nah, di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan checkbox grid, kemudian satu lagi yang namanya multiple choice grid dan linear scales. Oke, jadi sekarang saya sudah membuat contoh di Google Form yang menggunakan multiple choice grid dulu ya. Multiple choice grid itu fungsinya begini. Jadi ini adalah jenis soalnya. Nah, soal pertamanya induknya itu ini. Kemudian nanti di dalamnya itu ada sub pilihan-pilihan yang lain. Nah, saya mengambil di sini sebagai survei untuk bermedia sosial. Bagaimana penggunaan media sosial itu berperilaku menggunakan media sosialnya. Nah, karena di sini agak susah tampil ya, saya tunjukkan yang bagian dah jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti yang mengisi survei itu akan memilih dari salah satu setiap pilihan ini. Jadi satu soal itu mempunyai 5 jawaban. Contohnya ini, cara berkomunikasi. Saya berkomunikasi menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun media sosial yang saya miliki. Apakah si pengisi itu memilih selalu, sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah? Karena kita pakai multiple berarti setiap diklik itu berpindah ya, berbeda dengan checkbox grid. Nanti kita akan bahas yang soal kedua, seperti itu dan seterusnya. Saya bahas soal yang kedua, info sara, pornografi dan kekerasan cyber. Contohnya, saya menghindari penyebaran sara, pornografi dan segala bentuk kekerasan cyber seperti menghina atau menyebarkan foto tidak layak untuk dikonsumsi publik. Contohnya seperti itu selalu gitu kan. Jadi semua ini karena saya wajibkan berarti wajib diisi. Kalau dia berpindah maka jawabannya akan ikut berpindah. Nah, yang kedua ini saya menggunakan checkbox grid. Nah, beda ya. Kalau multiple choice itu berarti setiap klik itu maka jawabannya akan berpindah. Sementara kalau checkbox grid itu kita bisa memilih dari beberapa jawaban sekaligus. Nah, di sini saya membuat survei untuk kepemilikan media sosial dan chat messenger. Contohnya ini, saya sudah daftarkan di sebelah kanan sebagai pilihannya, dan jawabannya itu cukup ya atau tidak gitu saja. Nah, kalau nanti yang diklik itu Facebook, Instagram dan sebagainya itu di kolom ya atau tidak, ini saya wajibkan juga. Jadi artinya setiap yang ini diisi maka semuanya wajib diisi karena pilihannya cuma ya atau tidak. Kalau tidak dicentang yang bagian require ini pun tidak apa-apa, tapi nanti ada bedanya. Oke, kita wajibkan aja ya. Dan langsung saya tunjukkan bagaimana tampilan pada soal. Nah, tampilan soalnya kan seperti ini. Apakah Anda memiliki akun media sosial dan chat messenger? Nah, jawabannya itu di sini sebenarnya. Ya dan tidak. Kemudian ini adalah daftar akun-akun yang sudah saya sediakan. Contohnya di Facebook. Kalau dia menjawab ya, maka yang di sini tidak perlu dijawab. Tapi karena ini menggunakan checkbox, berarti dua-duanya pun bisa dijawab. Nah, kalau kita pakai ini yang di atas, maka
tidak bisa untuk dua-duanya, tapi ke samping. Kalau seandainya Instagram, nah ini. Tapi kalau tidak dua-duanya ya sudah tidak usah dijawab. Tapi kan karena di sini tadi kita wajibkan, maka tidak bisa, harus memilih tidak atau ya, itu saja. Jadi kalau tidak memiliki ya pilih tidak. Nah ini tidak boleh menjawab dua-duanya. Kalau punya ya centang, kalau punya ya centang, kalau punya yang centang, dan ini tidak. Jadi fungsinya itu seperti itu. Soalnya ada di bagian sini, sementara pilihan opsinya ada di sebelah sini. Kalau mau dibalik juga boleh. Jadi yang di sini adalah daftar pilihannya, kemudian jawabannya berada di sini akan menyamping seperti itu. Oke. Dan yang berikutnya ini adalah jenis dari linear scale. Linear scale itu untuk menentukan tingkat kepuasan. Biasanya untuk penilaian diri ya. Nah ini saya akan kasih bagaimana Anda menilai tutorial ini. Saya kasih keterangan di bawahnya. 1 itu sangat bagus, 2 bagus, 3 cukup, dan 4 kurang. Ini kurang keempat. Jadi kalau kurang ya tinggal klik 4 saja. Berarti semakin tinggi angkanya dia semakin jelek. Atau kita bisa balik, yang semakin bagus itu 4 dan seterusnya sampai ke angka 1. Dan cara membuatnya itu seperti ini. Nah, kalau membuat soalnya di sini, kita akan memilih 1 sampai berapa? 1 sampai 5 contohnya, 6 gitu. Nah, maka di sini akan langsung otomatis ada 1 dan 6. Tapi kalau saya pakai hanya 5, ya berarti 5. Tapi tadi saya kan pilihannya 4. Maka ada 2. Yang paling, ini teks yang paling kiri, saya tulis sangat bagus, dan sementara teks yang paling kanan, saya kategorikan sebagai yang paling jelek. Lalu setelah mengerjakan ini nanti tampilannya akan seperti apa begitu. Tampilannya akan seperti ini. Kalau kita kerjakan ya, ini sudah kita kerjakan, langsung kita submit. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lihat di jawaban yang soal nomor 2, yaitu memiliki media sosial. Siapa yang iya dan siapa yang tidak. Itu soal jenis soalnya kan tampil seperti ini. Apakah Anda memiliki akun media sosial? Kemudian dalam kurung, ya, ini jawaban ya. Nah, yang dicentang itu akan otomatis mempunyai tanda koma. Kalau dia mencentang 5 berarti akan ada tanda koma. Facebook, koma, TikTok, koma, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang tidak. Di sini ada Instagram dan lainnya, berarti yang diklik. Nah, sementara user yang lain itu mempunyai jawaban yang beragam. Dan yang berikutnya, yang ini tadi, yang menggunakan multiple choice grid, hampir sama bagaimana cara merekapnya. Di sini ada soal induknya, etika bermedia sosial itu di sini akan menjadi soal induk, dan dia akan selalu tertulis di setiap sheet pada jawaban soalnya. Seperti ini, etika bermedia sosial. Kemudian ini adalah kategori yang pertama. Kategori yang pertama itu yang tadi ya, yang di bagian row tadi. Nih, ya. Kemudian ini kategori kedua, berarti di row yang kedua. Dan seterusnya, kategori ketiga berada di row ketiga. Nah, opsinya ini tidak terbatas, sama antara row dengan opsi tidak terbatas. Kalau row-nya semakin banyak kita isi, maka nanti akan membentuk kolom-kolom di sini semakin banyak. Ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu sesuai dengan yang ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara untuk kolomnya ini bebas kita mau membuat pilihan berapa. Kalau seandainya pilihannya cuma 2 ya cuma 2 saja. Selalu dan tidak pernah gitu saja ya tidak apa-apa. Tapi pilihannya semakin banyak pun tidak apa-apa, karena nanti akan berpengaruh di sini saja. Pilihannya itu akan berpengaruh di jawaban opsinya ini. Dan biasanya kalau jawaban ini tidak muat, dia itu akan bergeser ke kanan. Jadi nanti di bagian sini ada scroll bar-nya gitu. Kita bisa tarik kalau jawabannya banyak. Nah, seperti itu cara menggunakan checkbox grid dan multiple choice grid. Kemudian kita juga bisa gunakan linear scale. Nah, sebenarnya ini untuk apa? Banyak yang dapat digunakan untuk ini. Bisa membuat survei seperti ini. Bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi contohnya, kalau kita mengajar, setiap materi yang kita sudah ajarkan kita kasih survei kepada siswa. Jadi ini kita kasih materi induknya, ya. Kemudian ada beberapa sub materi yang ada di bawahnya, atau apa saja yang kita sudah bahas pada mata pelajaran tersebut.
Kemudian di bagian ini nanti kita bisa ganti, saya sudah paham, saya sebagian besar sudah paham dengan materi yang sudah diajarkan. Saya belum paham tetapi saya mau mempelajari lagi. Saya tidak paham dan sebagainya. Jadi opsinya nanti di sini. Siswa lebih mudah untuk tinggal mencentang karena semua soalnya akan tampil di sini. Daripada kita membuat survei setiap soal yang ditanyakan itu menjadi satu opsi di sini. Satu opsi multiple choice, satu opsi multiple choice, itu kan lebih banyak. Padahal nanti rekapnya sama. Rekapnya akan sama seperti ini. Bedanya ini cuman satu soal bisa dipergunakan langsung dengan beberapa opsi pilihan. Jadi bagus kalau kita habis mengajar, kita kasih survei seperti ini anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Nah, materinya apa saja? Pembukaan mungkin, kemudian intinya apa, kemudian soal, pembahasan dan sebagainya. Nanti opsinya di bagian atas ini kita letak. Yaitu tadi seperti saya sudah paham, saya sebagian besar sudah paham, saya belum paham tapi saya siap mempelajari, atau saya tidak paham sama sekali, seperti itu. Oke, selain mudah, ini rekapnya juga sama dengan survei-survei yang lain. Jadi menu ini memang jarang digunakan karena mungkin karena kita tidak paham bagaimana cara menggunakannya. Memang lebih mudah setiap soal kita buat satu multiple choice yang di bawahnya kita tinggal buat gini kan di bawah. Kemudian soal pertama gitu kan kita buat multiple choice, soal kedua kita buat lagi multiple choice, soal keempat dan seterusnya. Padahal kalau dikelola dengan cara ini itu lebih sederhana. Nah, begitu ya. Bagaimana cara menggunakan menu checkbox grid, kemudian multiple choice grid dan linear scale. Banyak lagi fungsi yang bisa digunakan tergantung dari keperluan dan masing-masing individu. Untuk pembelajaran boleh, untuk survei juga boleh. Oke, jadi itu tutorial singkat saya mengenalkan dan bagaimana cara menggunakan menu tersebut dalam Google Form. Selamat mencoba dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa terus memberikan dukungan dengan subscribe, like, dan komen, atau perlu juga di-share ke media sosial yang lain jika tutorial ini bermanfaat. Dan selanjutnya sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.